Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Truk bermuatan jagung terguling di Bakauheni. Satu unit truk bernomor polisi BE 8525YV yang bermuatan jagung terguling di Jalan Lintas Timur, kilometer 1 hingga 2, Desa Muara Pilu, Bakauheni, Lampung Selatan, pada Selasa 29 Maret 2022. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolandra membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Truk berjalan dari arah Ketapang menuju arah Bakauheni. Sesampainya di TKP, truk tersebut diduga tidak kuat menanjak dan hilang kendali. Jadi truk tersebut terguling dan barang muatannya yang berisi jagung tumpah di jalan. Jennifer mengatakan akibat peristiwa truk terguling tersebut, satu orang mengalami luka ringan. Pengemudi truk bernama Suratman berusia 55 tahun merupakan warga Bandar Lampung mengalami luka ringan di bagian kaki dan masih trauma, namun dalam keadaan sadar. Adapun kerugian material diperkirakan puluhan juta rupiah. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian mencapai 50 juta rupiah. Berita selanjutnya, warga Mesuji yang lajang dapat buat KK sendiri. Bagi warga Kabupaten Mesuji yang telah menginjak usia 17 tahun dan masih lajang, kini bisa membuat kartu keluarga atau KK sendiri. KK tersebut akan terpisah dari orang tua meski belum berumah tangga. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Ahmad Saifullah pada Selasa 29 Maret 2022 saat mengisi acara perjanjian kerjasama dengan pihak RSUD Ragap Begawe Caram dan Ikatan Bidan Indonesia. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan peraturan yang ada, jadi bukan berdasarkan etika masyarakat. Karena itu warganya dibebaskan untuk membuat KK sendiri atau terpisah dari orang tuanya. Dengan catatan usianya 17 tahun dan masih lajang. Sebelumnya diberitakan jika kini ibu di Mesuji bisa mencetak KK dan akte kelahiran sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Disduk Capil Mesuji Mursalin. Ketika bayi lahir, para bidan cukup memberikan kartu keluarga yang lama dan surat keterangan telah melahirkan. Maka KK baru dan akte kelahiran langsung jadi dan dicetak sendiri. Ia menyarankan kepada ibu yang baru saja melahirkan tidak perlu pergi ke Disduk Capil Mesuji, melainkan dapat mengurusnya melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Disduk Capil Mesuji. Kemudian ungkap Mursalin, dengan perjanjian kerjasama ini pihak RSUD Ragap Begawe Caram dan IBI dapat memperoleh hak akses identitas kependudukan sesuai dengan kebutuhannya. Kepala Disduk Capil Lampung Ahmad mengatakan, kerjasama ini juga sebagai langkah untuk mengamankan data kependudukan dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita selanjutnya, pembacaan pledoi kasus gratifikasi adik mantan Bupati Lampung Utara. Sopian Sitepu selaku penasehat hukum Akbar Tandaniria Mangkunegara atau adik dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terdakwa proyek tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara membacakan pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Epianto di ruang Bagir Mantan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang pada Rabu 30 Maret 2022, Sopian Sitepu menjelaskan bahwa dirinya diminta kliennya untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Kliennya Akbar menjelaskan berdasarkan pengakuan kepadanya yang dinikmati hanya 2,25 miliar rupiah dan selain itu tidak ada lagi yang dinikmatinya. Sebagaimana dikatakan jaksa bahwa 1,5 miliar dan 750 juta rupiah sudah diterima oleh Agung.
Jadi menurutnya itu kurang alat bukti dan pihaknya mengakui yang dinikmati kliennya dan sangat kooperatif dengan cara memberikan 6 sertifikat tanah. Dirinya meminta kepada majelis hakim untuk bisa mempertimbangkan semua yang dibacakan dalam nota pembelaan tersebut. Selain itu, tuntutan dari penuntut umum dengan kuasa hukum berbeda dan hukuman terendah dari penerima yakni 4 tahun itu sudah tepat. Pihaknya pun tidak mempermasalahkan tentang apa yang menjadi keputusan yuridis. Hal itu hanya melulu kerugian yang ditetapkan kepada Akbar. Sementara itu, Akbar Tandaniria Mangkunegara secara virtual menjelaskan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas dikabulkannya Justice Collaborator. Demi pembelaan yang maksimal terhadap perkara yang dihadapinya ini, dan termasuk kepada media menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas pemberitaan yang seimbang selama ini. Terhadap hukuman yang diterimanya, ia berserah dan berpasrah kepada pertimbangan dan kebijaksanaan daripada majelis hakim yang terhormat. Apalagi dalam memutuskan berat ringan hukuman dan berupa jumlah uang pengganti yang patut dikenakan atau dibebankan terhadapnya sesuai bukti yang terungkap selama persidangan ini. Lalu permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada kedua orang tuanya, kedua mertuanya dan juga keluarga besarnya, beserta istri dan anak-anaknya yang sudah harus menanggung beban moral atas perbuatan dirinya selama ini. Dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada majelis hakim dan lembaga KPK serta masyarakat Lampung yang khususnya masyarakat Lampung Utara karena perbuatannya, sehingga membuat kegaduhan dan tidak patut untuk ditiru, serta membuat nama baik kota kelahirannya yakni Lampung Utara harus tercoreng dan sangat dirugikan. Kejadian ini menjadi cambuknya untuk berubah dan bertaubat, sehingga selanjutnya dirinya meminta diizinkanlah agar dapat menjalani kehidupan yang normal dan lebih baik lagi di kemudian hari. Berita selanjutnya, puluhan warga lakukan unjuk rasa untuk berhentikan Kepala Desa Sabah Balau. Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat peduli Desa Sabah Balau menggelar demonstrasi meminta Camat Tanjung Bintang Henry Hatta menurunkan atau memberhentikan Kepala Desa Sabah Balau. Aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor Kecamatan Tanjung Bintang pada Rabu 30 Maret 2022. Koordinator aksi Gunawan dalam orasinya mengatakan, selain meminta diturunkannya jabatannya, pihaknya juga meminta Kades Sabah Balau untuk transparansi penggunaan dana desa. Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Sabah Balau, yakni Beja Stepanus menjelaskan, pihaknya mengawal masyarakat Sabah Balau untuk menanyakan pemberhentian Sekdes dan Kadus tanpa rekomendasi dari camat. Secara terpisah, Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Faria Arista membenarkan peristiwa yang terjadi di wilayah hukumnya tersebut. Menurutnya, personil Polsek sudah mengamankan kegiatan di depan kantor Kecamatan Tanjung Bintang tersebut. Beberapa tuntutan warga yakni turunkan dan adili Kades Sabah Balau mengembalikan dana desa yang diduga difiktifkan. Sampai berita ini diturunkan, Camat Tanjung Bintang yakni Henry Hatta masih melakukan audiensi dengan warga. Berita selanjutnya, genangan air tutup badan jalan di ruas Jalan Tubaba. Ruas jalan provinsi menuju Kompleks Pemkab Tulang Bawang Barat atau Tubaba butuh perhatian lantaran kondisinya tergenang air hingga menutup badan jalan. Genangan air yang terbawa arus hujan itu membawa tanah yang tergerus hingga hampir menutup badan jalan. Jalan tersebut merupakan jalan utama menuju ke kantor Pemkab Tubaba. Pantauan dari Tribun Lampung, genangan air tersebut letaknya tepat di seputaran Patung Empat Marga di Tiuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Para pengguna jalan telah lama mengeluhkan kondisi air yang menggenang dan mengendap di badan jalan itu. Ruas jalan provinsi penghubung Kabupaten Tubaba dan Kabupaten Tulang Bawang itu kerap tergenang usai turun hujan. Menurutnya, jika dibiarkan saja tanpa ada perbaikan, genangan air tersebut dikhawatirkan
bisa membuat aspal mengelupas hingga membuat jalan itu berlubang. Katanya semakin mengelupasnya aspal akan menghambat mobilisasi para pengendara yang melintas di jalan itu. Dan lebih fatal lagi, bisa mengakibatkan kecelakaan karena badan jalan yang menjadi licin. Karenanya ia mendorong Pemkab Tubaba mengambil tindakan darurat dengan memberikan usulan pembuatan gorong-gorong dan drainase kepada Pemprov Lampung. Joni juga khawatir ketika air menggenang maka badan jalan akan berlubang dan tertutup air. Kondisi itu kerap membuat pengendara yang melintas terjebak hingga terjerambak ke dalam lubang. Berita selanjutnya, seorang pelaku pencurian sambungan guardrail di Kota Agung ditangkap. Polsek Kota Agung Polres Tanggamus bersama warga berhasil menangkap satu pelaku pencurian sambungan guardrail Jalan Lintas Barat di ruas Pekonmaja, Kota Agung Barat. Menurut Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng Sumanto, pencurian dilakukan 2 pelaku dan baru 1 pelaku tertangkap. Pelaku tersebut berinisial DS, warga Pekon Kenyangan, Kecamatan Kota Agung Barat. Aksi pencurian ini bisa terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai tindakan para pelaku. Selanjutnya melaporkannya ke Polsek Kota Agung. Ia mengaku pelaku memang tertangkap langsung saat sedang beraksi mencopoti sambungan antar guardrail yang materialnya berupa plat baja pada 28 Maret lalu. Fungsinya untuk sambungan antar batangan guardrail sekaligus sambungan ke tiang penyangga guardrail yang ditanamkan ke tanah pada bahu jalan. Saat tertangkap, sambungan guardrail itu dimasukkan dalam karung plastik. Di dalamnya juga terdapat baut dan mur pengait guardrail. Akibat pencurian itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan keterangan tersangka, ia melakukan pencurian bersama seorang rekannya menggunakan tang dan kunci Inggris. Mulanya mereka ingin mencuri baut dan mur, namun karena sambungan tersebut bisa dilepas dan bisa dijual, maka sekalian diambil. Selanjutnya melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan dan hasilnya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok. Sementara itu dari keterangan saksi bernama Erlan Saputra, pelaku berhasil ditangkap setelah warga yang melaksanakan siskamling melakukan patroli malam dan melihat pencurian tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.